Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, muatan IPS, yaitu tentang jenis usaha ekonomi dan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap masyarakat. Yang pertama, kita akan belajar dulu jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi itu dibagi menjadi dua. Ada usaha ekonomi perorangan dan ada juga usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, pada usaha ekonomi perorangan, berarti usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok, nah itu dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Ada beberapa usaha ekonomi perorangan, diantaranya ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Pada usaha pertanian, sebagian besar dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Kemudian lahan yang digarap petani pun biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, di warung, dan juga toko kelontong. Selanjutnya, usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya ada usaha salon, penjahit, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Selanjutnya, industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan diantaranya ada kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan juga mebel. Itu pada industri kecil. Nah, mungkin kalau kalian mengamati di lingkungan sekitar kalian, tentu banyak sekali usaha perorangan yang ada di sekitar kalian. Nah, selanjutnya kita akan pelajari yang usaha milik kelompok. Nah, untuk usaha milik kelompok itu dibagi menjadi 3. Ada badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian badan usaha milik swasta atau BUMS, dan juga koperasi. Nah, pada badan usaha milik negara atau BUMN, itu adalah apa? Sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Kemudian apa tujuan dari pendirian BUMN? Tujuannya adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan juga meningkatkan kesejahteraan. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan juga telekomunikasi. Selanjutnya ada badan usaha milik swasta atau BUMS. Apa itu BUMS? Badan usaha milik swasta ini merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Nah, untuk BUMS itu dibagi menjadi 3. Ada yang bentuk firma, kemudian CV, dan juga ada PT atau perseroan terbatas. Pada firma itu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan CV dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan juga ada anggota pasif. Kemudian untuk perseroan terbatas, itu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, sekarang
termasuk koperasi. Nah, untuk koperasi itu merupakan usaha kelompok yang dikelola dengan asas kekeluargaan. Jadi pada koperasi ini lebih menekankan pada rasa kebersamaan dan kesejahteraan anggotanya. Koperasi itu ada beberapa macam. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi sehari-hari. Kemudian yang kedua ada koperasi simpan pinjam, itu berarti koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Kemudian ada juga koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi. Kemudian ada juga koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu. Kemudian ada juga koperasi serba usaha, itu berarti koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Nah, tentunya dengan adanya keberagaman kegiatan usaha itu banyak sekali keuntungannya. Apa saja keuntungan keberagaman kegiatan usaha? Yang pertama, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, membuka lapangan pekerjaan. Kemudian mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. Dan juga mendorong masyarakat untuk kreatif dalam menghasilkan suatu barang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Di kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, kemudian orang yang melakukan kegiatan produksi itu adalah produsen. Nah, contoh kegiatan produksi diantaranya adalah petani yang memproduksi beras. Nah, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan juga bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya ada distribusi. Kalau distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi barang dan jasa kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu dinamakan dengan distributor. Lalu apa saja contoh kegiatan distribusi? Contohnya di antara adalah penjualan barang oleh para pedagang. Apa tujuan dari distribusi? Tujuannya adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Tentang distribusi. Nah, selanjutnya ada konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, baik yang berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu dinamakan dengan konsumen. Lalu apa contoh kegiatan konsumsi? Nah, contohnya adalah memakan nasi yang sudah matang, termasuk contoh kegiatan konsumsi. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang maupun waktu. Nah, di sini ada contoh kegiatan ekonomi. Nah, ini yang pertama ada proses produksi. Nah, ini adalah proses produksi di mana tebu dipanen kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses. Di pabrik, tebu akan diproses menjadi gula pasir. Nah, ini tebunya dipanen kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses. Nah, agar menjadi apa? Gula pasir. Nah, kemudian setelah jadi gula pasir,
Kemudian apa? Terjadi proses distribusi. Nah, gula pasir yang sudah dikemas di pabrik kemudian didistribusikan dari produsen ke konsumen menggunakan truk ini. Nah, ini didistribusikan. Ini adalah kegiatan distribusi. Nah, kemudian konsumsinya. Gula pasir yang ada di pasar dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi. Nah, ini dinamakan kegiatan konsumsi. Jadi yang ini tadi kegiatan produksinya, kemudian setelah jadi gula pasir didistribusikan adalah kegiatan distribusi, kemudian gula pasirnya dibeli oleh konsumen itu dinamakan dengan kegiatan konsumsi. Nah, apa saja keuntungan kegiatan ekonomi? Nah, pada kegiatan produksi, produsen tentunya mendapat keuntungan dari penyediaan barang mentah. Dan yang kedua, juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian dari distribusi. Kalau distribusi, distributor mendapat keuntungan dari penjualan barang, kemudian juga membuka lapangan pekerjaan. Kemudian dari konsumsi, dari kegiatan konsumsi, konsumen dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.